Pengalihan Umum Bandung Hekpres, Kekuatan Baru, Bandung Raya. Ini matematika, ini pola matematika, ini cara matematika yang paling gampang. Iya. Tetapi kalau kita bagi 8, kita bagi ke kotak-kotak ini dikali 8 aja. 8 kali 6, 6 kali 8, dia dapat hasilnya seperti itu. Dari jumlahkan. Jadi anak itu tidak memikirkan langsung ke 86 itu, wah jumlahnya besar. Angkanya angka besar. Tapi kita kecilkan, kita minimalis. Keterbatasan yang dimiliki anak para pemulung, ketidakmampuan ekonomi orang tua makin membuat Yos tertantang mendirikan rumah belajar ceria bagi anak-anak pemulung. Rumah ceria yang dikelola Yos merupakan rumah singgah berukuran 4 kali 6 meter untuk anak-anak pemulung, tukang beca, tukang bakso, dan keluarga termarginalkan lainnya. Cintailah cinta mereka, sayangilah sayang mereka, sebagai tanda ketulusan mereka. Kadang manusia kan mengalami. Apa yang dilakukan Yos ini menarik perhatian Trio Asepto, tokoh masyarakat Cimahi yang juga praktisi pendidikan. Trio sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Yos, bahkan sangat mendukung dengan kerja keras Yos dalam membantu pendidikan anak-anak para pemulung dan kaum marginal. Kunjungan ini Bang Yos? Sangat menarik dan kita kita bersyukur ada kehadiran kawan Trio di sini untuk melihat pendidikan di tempat ini. Walaupun pendidikan ini non formal, tapi kami berharap bahwa kunjungan kawan Trio ini sangat membantu dan sangat menolong dalam hal untuk kebutuhan buku dan sebagainya, untuk membantu anak-anak dalam hal belajar. Kalau ini berdiri bukan yayasan, jadi ini secara pribadi saya mendirikannya. Ya, jadi tidak ada sangkut paut dengan yayasan. Jadi karena kalau kita mendirikan yayasan kita harus punya tabungan 20 juta ke atas baru bisa mendirikan yayasan, dan ini saya bangun dari hati. Ya, tempat belajar ini. Udah berdirinya sejak dari kalau saya mulai belajar anak-anak ini dari tahun 2003. 2003? Ya, sampai sekarang. Dan itu berpindah-pindah ya. Tidak satu tempat, dan ini tempat terakhir di sini. Sebelumnya di mana, Kak? Sebelumnya itu di depan Cimol. Cimahi Mall. Dulu masih Pasar Antri. Pindah ke kolong jembatan rel depan Dustira. Terus saya pindah ke Lewi Gajah. Karena kenapa saya pindah-pindah seperti itu? Karena saya dianggap mengganggu ketertiban umum. Walaupun di kolong jembatan sekalipun, tetapi saya tetap bertahan dan pindah ke Lewi Gajah. Di Lewi Gajah bertahan sampai tahun 2008 awal, dan 2008 pertengahan saya pindah ke sini. Operasional dari saya jualan. Jualan apa? Baju, jualan terkadang kosmetik, kaos kaki dan sebagainya. Karena saya melihat bahwa pendidikan itu mahal. Masyarakat bawah itu tidak akan pernah menyentuh pendidikan sampai tingkat atas. Jadi kehadiran kita di sini untuk membantu masyarakat bawah untuk mereka bisa mengenyam pendidikan sampai tingkat atas. Dengan cara ya kita mengajari mereka untuk belajar jujur, karena yang diutamakan adalah karakter. Dia cerdas, tapi kalau karakternya tidak bagus, tidak akan dipakai dalam pekerjaan, di saat dia bekerja. Tapi kalau dia cerdas, dia smart, karakternya bagus, dia akan terpakai. Yang selama ini ikut berperan dalam kegiatan pendidikan ini, melatih pendidikan di tingkatan marginal ke bawah. Tapi ini adalah peran seluruh masyarakat Cimahi. Artinya bukan hanya peran pemerintah Cimahi, tapi seluruh masyarakat Cimahi ini harusnya malu dengan kehadiran Bang Yos yang merupakan putra daerah dari Indonesia Timur, mungkin ya, NTT, yang akan datang ke Cimahi, bergabung dengan masyarakat Cimahi, ya kan, berkeinginan untuk seluruh lapisan masyarakat itu harus mengenyam pendidikan, apapun caranya. Bahkan beliau berkorban secara pribadi untuk bagaimana
agar pendidikan di tingkatan kaum marginal ke bawah itu merasakan pendidikan yang sama dengan tingkat menengah ke atas. Ini merupakan sebuah hal yang harus kita perhatikan, khususnya Cimahi merupakan Cimahi cerdas katanya, Cimahi cerdas. Nah, ini adalah salah satu kegiatan yang membuat bahwa Cimahi itu cerdas dimulai dari awal. Nah, makanya kita bersama dengan kawan-kawan trio, komunitas kawan trio di sini berkeinginan bahwa mulai hari ini bukan Bang Yos sendiri yang menanggung ini, bahwa saya sebagai masyarakat Cimahi yang tinggal di Cimahi merasa malu. Ini abang saya sebenarnya. Makanya ketika kita datang ke sini, ayo Bang, apa yang bisa kita bantu? Mari kita sama-sama membangun karakter tadi. Kalau berbicara masalah karakter, ayo kita bangun sama-sama karakter masyarakat Cimahi, khususnya karakter di lingkungan pemulung ya, pemulung dan kaum marginal ini. Karena kenapa? Yang luar biasa dari Bang Yos adalah bukan hanya beliau hadir di tengah-tengah pemulung, kan tapi bagaimana meyakinkan keluarga pemulung ini, bapak orang tua dari mahasiswa didiknya dia atau siswa didiknya dia, agar anaknya dititipkan sama Bang Yos untuk mengikuti pendidikan dan belajar di rumah ini. Itu luar biasa sebenarnya. Dan itu sudah dibangun oleh Bang Yos. Bagaimana meyakinkan orang tua agar anaknya jangan mengikuti jejak bapaknya, hanya mengenyam pendidikan yang sangat minim sekali. Artinya, ayo sama-sama masuk ke rumah ini. Kita bangun karakter anak-anak yang ada di sini, bagaimana anak-anak di sini mengenyam pendidikan. Bahkan saya pernah diceritain bahwa ada salah satu siswa ya yang menjadi juara itu ya. Juara 2 untuk tingkat MTS ya, bahasa Inggris. Itu kan luar biasa. Ini berasal dari rumah ini. Nah, harapan kita ke depan bahwa seluruh masyarakat Cimahi ini melihat kiri kanannya, melihat lingkungan sekitarnya, siapa yang bisa kita bantu khususnya berkaitan dengan pendidikan ini. Nah, untuk pemerintah Kota Cimahi terus tingkatkan Cimahi cerdasnya, dan harapan saya ke depan bahwa pemerintah Kota Cimahi tahu bahwa di sini juga ada sekolah pendidikan walaupun tidak secara formal ya. Ini adalah membantu bagaimana program Cimahi Cerdas tadi dapat berlangsung dengan baik. Cintailah cinta mereka, sayangilah sayang mereka, sebagai tanda ketulusan yang diinginkan